Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di pertemuan kita kali ini untuk membahas public speaking, terkhusus kepada etika atau ethics dalam public speaking. Nah, sebelum kita melanjutkan, perlu saya sampaikan bahwa pertemuan kita ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam public speaking. Dan materi ini sangat penting untuk diikuti karena rasa-rasanya tidak lengkap jika kita tidak mengikuti dan menyimak materi ini sampai selesai. Semoga yang menyaksikan materi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan pun. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi kita kali ini adalah Ethics in Public Speaking sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu moral dan apa itu etik ya di dalam kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, barangkali adik-adik semua sudah belajar tentang moral ya, bahwa moral itu adalah proses untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemudian di dalam moral itu keputusan untuk menentukan mana yang baik dan buruk itu disebut dengan etika ya. Jadi dalam in a moral dilemma we apply ethics to make choices about what is good or bad, right or wrong. Jadi dalam kebingungan dalam menentukan moral itu kita membutuhkan etika untuk menentukan mana yang benar, mana yang buruk, atau mana yang benar atau mana yang salah gitu ya. Mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, tentunya dalam public speaking ini tentu kita juga membutuhkan ethics ya. Karena ini kita tampil di depan umum, tentunya kita juga dinilai oleh audiens. Jadi sepantasnya kita memasukkan nilai-nilai etik di dalamnya ya. As a public speakers, we make ethical choices when preparing and delivering a speech. Nah, ini tentunya berlaku pada saat kita membuat sebuah speech ya, atau dalam sebuah presentasi. Sebelum kita melakukan presentasi, kita seharusnya membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk memikirkan apa-apa saja yang perlu kita sampaikan dan apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan presentasi, baik itu presentasi internal dalam sebuah pekerjaan maupun presentasi eksternal di luar organisasi kita atau di luar pekerjaan kita, sehingga apa yang kita sampaikan tidak menimbulkan konflik sosial ya, agar kita terhindar dari masalah-masalah ketika kita menyampaikan materi-materi kita pada saat presentasi di depan umum ya. Baik, saya sudah kasih pengantar bagaimana kira-kira ketika seseorang tidak memiliki etik dalam menyampaikan hal di depan umum, tentunya pasti akan berisiko ya. Bisa jadi kita akan berurusan dengan pihak hukum ketika kita menyampaikan sesuatu di depan umum dan terjadi konflik, baik itu konflik sosial maupun sosial dalam kenegaraan dan skala internasional, itu juga bisa mempengaruhi ya. Olehnya itu ethics ini sangat dibutuhkan ya, dan sangat penting ketika kita ingin menyusun atau mempersiapkan sebuah presentasi. Selanjutnya,
Lalu apakah etik dalam public speaking itu, etika apa saja yang perlu dibutuhkan dalam sebuah public speaking? Yang pertama adalah be honest and avoid plagiarism. Ya. Nah, plagiarism ini selalu kita dengarkan dalam sistem penulisan ya, bahwa dalam menulis itu kita tidak harus melakukan plagiarisme. Namun di dalam public speaking, plagiarisme ini harus kita hindari. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan adalah hasil yang sudah kita kaji dan hasil yang sudah kita tulis ya. Tentunya apa yang kita tulis itu ketika kita sampaikan dan itu memiliki unsur plagiarisme, maka itu dia akan berisiko dan melanggar etik dalam sebuah dunia akademik ya. Nah, be honest and avoid plagiarism. Nah, presentasi yang baik itu adalah presentasi yang jujur, ya, jujur dan sebisa mungkin menghindari plagiarisme. Nah, bagaimana cara menghindari plagiarisme itu? Ada banyak cara ya. Yang pertama, be honest itu be honest maksudnya di sini adalah kita betul-betul jujur bahwa apa yang kita presentasikan inilah benar bersumber dari kita, ataukah jika bersumber dari orang lain, maka sumbernya harus kita sebutkan, baik dalam presentasi kita, dalam slide presentasi kita, maupun oral ya, maupun oral. Bahwa apa yang kita sampaikan ini, jika memang berasal dari kita, tidak perlu menyantumkan sumbernya, tapi jika apa yang disampaikan atau apa yang kita tulis dalam presentasi slide kita, itu bersumber dari orang lain, maka sumbernya harus kita cantumkan. Nah, ini yang disebut dengan be honest and avoid plagiarism. Jika sumbernya sudah kita cantumkan di slide presentasi kita, maka itu sudah menghindari plagiarisme. Nah, selanjutnya identify your source. Nah, tadi ketika kita ingin mengutip sebuah naskah ya, sebuah naskah atau pendapat orang lain yang kita ingin masukkan ke dalam presentasi slide kita atau apa yang akan kita bahas, tentunya kita perlu mengidentifikasi sumber-sumber yang akan kita kutip ya. Apakah sesuai dengan materi presentasi kita ya? Apakah tidak konflik dengan materi presentasi kita? Apakah tidak mengandung sara tentang apa yang akan kita terhadap apa yang akan kita presentasikan nantinya, itu perlu kita identifikasi dengan cara melihat sumber-sumber tersebut, apakah sumber ini terpercaya ya. Jika sumber tersebut tidak terpercaya, maka jangan dijadikan rujukan ya. Itu yang dimaksud dengan identify your sources ya. Nah, yang selanjutnya cite your sources properly ya. Nah, kutiplah sumber tersebut dengan benar ya, dengan benar. Nah, terkadang kita menemukan ya hasil kajiannya adalah bersumber dari orang lain, menuliskan sumbernya, namun ketika mereka menuliskan sumber tersebut kontradiksi dengan sumber aslinya. Nah, ini juga melanggar etika dalam dunia akademik ya. Apalagi di dalam menyampaikan pendapat di hadapan umum ya. Nah, sehingga apabila kita mengutip source ya, maka sebisa mungkin kita mengutip source itu berasal dari sumbernya dan sebisa mungkin makna dari apa yang kita kutip itu harus benar-benar berasal sesuai dengan sumber aslinya ya. Nah, selanjutnya understanding, paraphrasing, and direct quotation. Nah, setelah kita mengambil source-nya dengan benar, sudah kita cek bahwa sesuai dengan presentasi kita dan tidak melanggar etika, sara maupun dan lain-lain ya, maka kita perlu paham bagaimana cara merujuk ya, bagaimana cara menulis sumber-sumber tersebut di dalam sebuah kajian kita. Tentunya kalau ini dalam sebuah tulisan ya, karena pada saat kita presentasi biasanya ada slide presentation ya. Nah, pada saat kita mengutip sumber-sumber itu,
ya. Dengan kata lain pada saat kita mengutip sumber-sumber itu apakah di sebuah jurnal maupun sebuah buku ya, maka cara kita mengambilnya harus diparaphrase ya. Diparaphrase maksudnya eh, mengubah kalimatnya namun maknanya eh, tetap sama ya. Jadi tidak boleh kita mengambil mengcopy paste ya dari sumber asli itu kemudian dimasukkan dalam paraphrase kita, itu juga dikategorikan plagiarisme. Namun ada juga yang disebut dengan direct quotation ya. Nah, apabila sumber itu diambil secara mentah-mentah, di copy paste, maka ada juga aturan penulisannya. Dan jangan lupa, baik di paraphrase maupun direct quotation maksudnya diambil di copy paste ya, maka itu juga tetap harus dicantumkan sumbernya dari mana, gitu ya. Sumbernya dari mana. Ada aturan ya, ada aturan beberapa kalimat yang harus kita ambil apabila kita melakukan direct quotation ya, dan tidak mesti kita harus mengambil satu halaman gitu ya, mungkin satu pendapat saja yang kita ambil, kemudian ketika kita masukkan ke dalam catatan kita, direct quotation biasanya ada tanda kutip ya, dan ditulis miring biasanya ya. Jadi direct quotation itu hanya satu pendapat saja yang kita ambil, bukan berarti bahwa kita mengambil satu halaman full. Kemudian kita masukkan ke dalam tulisan kita, aturan tulisannya biasanya ada tanda kutip ya, biasanya kita lihat ya ada tanda kutip, kemudian eh, diberikan italik huruf miring ya, ditulis dalam bentuk italik atau miring. Namun jika kita namun yang sering kita temui bahwa adalah paraphrasing ya, kita mengutip ya, mengubah kalimatnya tapi maknanya sama, itu yang disebut dengan paraphrasing. Dan sekali lagi bahwa baik paraphrasing maupun direct quotation itu semua kita cantumkan dari mana kita mengambil sumber tersebut ya, supaya kita terhindar dari plagiarisme. Nah, yang terakhir adalah set responsible speech goals. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, secara umum ini ya, bahwa banyak sekali orang berbicara di depan umum dan merusak dirinya sendiri. Dalam artian bahwa apa yang disampaikan itu melanggar hukum ya, dan mengandung sara. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apalagi sekarang Undang-Undang ITE itu ketat ya. Undang-Undang ITE itu ketat sekali dan bisa saja melukai sosial ya, sehingga menimbulkan konflik, sehingga apa yang kita sampaikan itu mengandung sara sehingga kita dilaporkanlah ke polisi maupun ke pihak yang berwajib sehingga kita tersangkut dalam hukum akibat apa yang kita sampaikan. Nah, yang pertama adalah promote diversity. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya pada saat kita berbicara. Diversity itu sangat penting. Dengan cara melihat audiens ya. Banyak ragam, maksud saya audiens itu memiliki banyak diversity, memiliki keragaman. Jadi pada saat kita menyampaikan sesuatu di depan umum, maka kita perlu melihat audiensnya. Karena bisa saja ya di antara peserta atau audiens yang mendengarkan kita itu memiliki berbagai macam budaya. Sehingga kita perlu melihat siapa saja yang hadir. Sehingga apa yang kita sampaikan itu setidaknya tidak melukai perasaan karena akibat perbedaan budaya. Jadi kita perlu melihat siapa yang kita temani berbicara ya. Kepada siapa kita berbicara. Sehingga kita memiliki self control di dalam menyampaikan speech atau presentasi kita di depan umum ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kepada siapa kita berbicara agar kita memiliki self control dalam berkomunikasi ya, dalam menyampaikan pendapat. Nah, jika orangnya berasal dari
lain daerah, maka kita perlu mengenal budaya tersebut, karena setiap budaya itu memiliki perbedaan pendapat dalam menerima apa yang kita sampaikan, ya. Jadi itu juga sangat penting untuk kita perhatikan. Yang selanjutnya adalah avoid hate speech, ya. Nah, ini sangat penting, ya, avoid hate speech. Nah, ini banyak orang tersangkut hukum gara-gara tidak menghindari hate speech, ya. Melakukan ujaran kebencian di saat menyampaikan sesuatu di depan umum, ya. Ini yang dimaksud dengan ujaran kebencian. Nah, ini harus kita hindari karena kita menyampaikan sesuatu di depan umum itu bagaimana supaya kita memunculkan yang disebut dengan social awareness. Nah, sehingga pada saat kita menyampaikan sesuatu sebisa mungkin kita meningkatkan yang disebut dengan social awareness, kesadaran masyarakat. Nah, apa yang kita sampaikan sebisa mungkin bisa mempengaruhi masyarakat ke hal yang positif, ya, ke hal yang positif, tidak mengandung ujaran kebencian. Nah, yang terakhir adalah employ respectful free speech. Nah, bagaimana kita menyampaikan pendapat kita dengan penuh rasa hormat kepada peserta, ya, dalam artian bahwa tidak menimbulkan perasaan angku pada saat menyampaikan sesuatu di depan umum, ya. Nah, jadi saya simpulkan di set responsible speech goals ini adalah yang pertama adalah promote diversity. Promote diversity ini adalah bagaimana kita melihat keragaman audiens, ya. Kemudian avoid hate speech, ujaran kebencian, ya. Karena ini bisa melanggar hukum, bertolak belakang dengan Undang-Undang ITE di Republik Indonesia ini, dan sebisa mungkin apa yang kita sampaikan mampu mengubah atau mampu meningkatkan social awareness, kesadaran di masyarakat. Nah, jika ini sudah terjadi, itu berarti bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah bermanfaat di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah employ respectful free speech. Nah, ini yang penting juga bahwa apa yang kita sampaikan itu harus dipenuhi dengan rasa hormat, tidak menimbulkan kebencian, atau sebisa mungkin kita memiliki rasa hormat ketika kita menyampaikan sesuatu di depan umum, ya. Saya kira ini saja, ya. Jadi saya simpulkan ethics in public speaking itu pertama adalah be honest and avoid plagiarism. Yang kedua adalah identify your source, ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber yang kita gunakan, ya. Kemudian mengutip sumber dengan benar, kemudian understand appropriation and direct quotation, ya, memahami bagaimana cara mengutip, dan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, kesemua ini apabila kita penuhi, maka apa yang kita sampaikan yang pertama akan bermanfaat kepada masyarakat, dan yang kedua bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang melanggar hukum, ya. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa ethics dalam public speaking ini sangat-sangat perlu kita perhatikan, ya, karena banyak orang masuk bui gara-gara mereka tidak memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Dan dalam dunia akademik, ya, ya dari poin pertama sampai poin yang keempat itu, ya, sampai di understanding paraphrasing, ada istilah melanggar akademik, ya. Apabila kita melakukan plagiarisme, itu juga bisa melanggar hukum, melanggar copyright, ya. Dan kita dianggap mencuri hak paten seseorang, naskah seseorang, sehingga itu juga bisa melanggar hukum dan masuk ke dalam kategori pelanggaran akademik. Saya kira cukup, ya, untuk pemaparan saya. Semoga ini menjadi rujukan baru bagi kita semua tentang pentingnya etika dalam public speaking. Saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.